Ada 3 hal yang harus kita coba pelajari ya tentang rumah tangga. 1, rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Kalau rumah tangga itu ibadah, berarti setiap perjuangannya ada pahala atau tidak? Pahalanya kecil apa besar? Kalau pahalanya besar, godaannya dikit apa banyak? Maka izin ya, perjuangkan rumah tangga sampai di titik mana kita bisa bertahan dengan segala kebaikan. Berpisah, bercerai harus jadi opsi yang terakhir. Sangat terakhir. Setelah semua tidak bisa diperbaiki lagi. Bercerai itu boleh walaupun dibenci oleh Allah. Dan ingat, ketika kita memilih untuk bersama, berjuang, mempertahankan rumah tangga, bukan karena semata-mata aku mencintaimu, kamu mencintaiku, tapi betul tadi bahwa ada seseorang yang Allah titipkan kepada kita. Siapa? Anak. Walaupun Ahilman tidak membenarkan juga seseorang bertahan karena anak, bukan itu. Bertahannya bukan karena anak, tapi bertahannya memang kita sepakat untuk memperbaiki hubungan di antara kita. Kekurangan ada, kehilapan ada, kesalahan pasti ada, tapi fokusnya perbaikan. Aku tidak menikahimu karena masa lalumu, tapi aku menikahimu karena masa depan bersamamu. Engkau mau menjadi pribadi yang makin baik ke depan. Ingat, kenapa istri harus bahagia? Karena anak tidak akan mungkin bahagia kalau ibunya tidak bahagia. Maka ibu, istri harus bahagia. Suami juga sama, harus mulia. Karena suami tidak akan mungkin mendapatkan kemuliaan jadi seorang ayah kalau istrinya tidak pandai memuliakan suaminya. Kalau niatnya ibadah, kita akan menemukan jawaban. Semua perjuangan rumah tangga kita pasti ada pahalanya. Teteh lagi diuji rumah tangga. Suami masih sayang rasanya sama teteh. Beliau masih ngasih nafkah. Tapi mungkin yang Aa pahami, ada luka yang tidak bisa diceritakan oleh beliau. Ada perasaan mungkin yang tidak bisa diungkapkan. Ada kekosongan di hati. Apalagi mohon maaf, jaraknya berjauhan. Yang dekat aja. Apalagi yang jauh ya. Yang dekat aja teh, masih suka ada masalah. Kadang sering salah paham. Mungkin juga yang jauh begitu. Jadi kalau AA boleh memberi nasihat, semoga ada rezekinya, semoga ada izinnya. Kalau suami bekerja di luar negeri, mungkin cari tahu di mana lokasinya. Kalau ada kesempatan, ajak anak temui ke sana. Kalau ternyata suami nggak boleh, ya berarti memang mungkin dia tidak ingin rumah tangga ini berjalan dengan segala kebaikan ke depan. Istri harus tahu suami ada di mana. Gak bisa pokoknya di luar negeri aja. Harus tahu. Betul yang jadi berat itu adalah anak. Ini pesan buat semua ya. Kita mungkin punya masalah dengan pasangan. Dan mungkin harus berakhir rumah tanggamu. Mungkin. Setelah gak bisa diperbaiki, setelah gak bisa berubah, mungkin berpisah. Oke, tapi catat ya, jangan sampai perpisahanmu yang jadi korban adalah anakmu. Mantan istri mungkin ada, mantan suami mungkin ada, tapi mantan anak tak akan pernah ada. Mantan ayah tak akan pernah ada. Dia melekat, kenapa? Karena ada darah yang mengalir dalam tubuhnya. Maka teteh berjuang bukan semata-mata tentang pernikahan ini, tapi tentang tumbuh kembang anak yang juga harus bahagia. Maka ini pesan ya, kalau bunda, kalau ayah
sedang bertengkar dengan pasangan, jangan menunjukkan pertengkaranmu di depan anakmu. Karena itu akan jadi sesuatu yang terus direkam oleh bayangan anakmu. Apapun yang terjadi, belajar menyembunyikan luka. Belajar merahasiakan sakit. Belajar menyelami, mendalami setiap luka hati yang pernah dirasakan. Mungkin tidak sembuh sempurna, tapi setidaknya kita bisa lebih kuat menjalani hari ke depan. Hati-hati ya. KDRT itu bukan hanya tentang kekerasan fisik. KDRT itu bukan hanya tentang kekerasan verbal. Tapi sekarang ada istilahnya silent treatment. Didiemin sama pasangan juga. Menurut Ahilman itu KDRT. Sakit gak didiemin gitu? Dibuat gak jelas. Ini dibawa kemana? Rumah tangga itu tangga berharga untuk mendapatkan surga. Bukan tentang aku mencintaimu, kamu mencintaiku, bukan itu. Tapi rumah tangga jadi jalan yang ketika bersamanya menjadikan kita mendekat kepada Allah dalam setiap kebaikannya. Maka ayo berbenah, berubah. Hidup harus melangkah. Kata bismillah. Kalaupun nanti harus patah dan semua selesai, yang hancur rumah tanggamu, bukan hidupmu. Yang gagal rencanamu, bukan masa depanmu. Teteh masih punya anak, tatap dia, peluk dia, cium dia. Kalau sedang ngerasa lemah dalam hidup, lihat dia saat tidur, peluk badannya. Percayalah, itu kekuatan yang akan menguatkan kita untuk lebih tumbuh baik ke depan.